Kak Evni kan seorang Mm-mm. psikolog. Kalau Iya. orang-orang biasa kayak aku punya isu kesehatan mental itu pergi ke psikolog. Nah, kalau orang-orang kayak Kak Evni yang psikolog punya isu kesehatan mental, perginya kemana? Aku mengadu pada Tuhan, apaan sih? Serius Kak? Iya. Hai, ini Satya, pemilik channel YouTube ini. Kalau teman-teman suka sama konten-kontenku, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Teman-teman juga bisa kasih rekomendasi topik atau teman ngobrol di kolom komentar. Ikan hiu kesurupan syaitan. Selamat menonton. Iya, jadi artinya gini, ketika ada something, artinya namanya hidup challenge pasti ada, masalah itu ada, itu biasanya saya melakukan self healing, kan ada metode-metodenya. Dan saya selalu melakukan validasi pada perasaan saya mulai aware, oke, ini kayaknya saya butuh stop sesaat, saya butuh relaxing the brain and mind, saya lakukan self healing, gitu. Jadi jangan sampai Oke. error dulu. Oke, soalnya aku tuh pernah nonton film yang temanya, ya salah satu karakternya tuh ada seorang psikolog gitu kan. Terus ketika dia Oke. punya isu kesehatan mental, dia juga konsultasi ke psikolog. Itu tuh praktik yang wajar apa enggak sih Kak? Wajar, wajar. Kalau seandainya memang ternyata dia tidak mampu untuk mengatasi kondisi dirinya, mendapatkan professional help dari koleganya, that's fine, nggak masalah. Mhm. Mm-mm. Oke, jadi ini ibarat kayak tukang cukur, kalau mau cukur ya ke tukang cukur lain. Iya juga. Ya iya, kan kalau motong sendiri ntar rambutnya nggak rata Iya, kan? bener. Oke, Kak Evni udah jadi psikolog berapa lama Kak? Kurang lebih berapa ya? Sekitar 14 tahun ya, 13 atau 14 tahun. Sampai segitu kurang lebih. Wow, wow, 14 tahun. Gak kelihatan loh, umurnya masih awet muda loh. Oh iya, minumnya formalin, Adi nggak tahu ya, itu rahasia. Ternyata ya, ternyata. Kak Evni. Biar kayak Dayang Sumbi. Oh iya. Kak, seorang psikolog tuh kalau di kacamata awam seperti aku gitu, Iya. aku selalu membayangkan Kak Evni itu mendengar keluh kesah permasalahan orang-orang setiap hari gitu. Aku membayangkan selama 14 tahun menjalani hari-hari semacam itu mendengarkan orang-orang curhat gitu soal kehidupan dia gitu. Itu seberapa berdampak ke kehidupan Kak Evni sendiri? Oke, aduh bener ya gila, Amit 14 tahun gue ngapain aja. Iya kan? Ya, jadi gini, kalau dalam pengalaman saya sebagai praktisi, biasanya di 1 tahun pertama yang saya merasakan bahwa gini, apa yang diceritakan oleh klien atau pasien yang saya tangani, itu kadang-kadang berpengaruh ke alam bawah sadar saya, sampai saya mimpi tentang masalah itu. Tapi itu kurang lebih saya alami di 1 tahun pertama saya jadi praktisi. Tapi lewat 1 tahun saya sudah melakukan adjustment, saya melatih switch on, switch off folder dari proses berpikir, sampai sekarang fine ya, tidak ada masalah. Oke, jadi 1 tahun pertama itu sempat ya terbawa ke alam bawah sadar sampai ke bawah mimpi gitu. Iya. Boleh nggak sih Kak diceritain secara anonim tentunya ya waktu itu apa yang Kakak rasakan gitu? Atau Iya. cerita apa yang kemudian ngenabang ke Kakak gitu? Iya, jadi kisahnya ada seorang klien yang saya tangani, dia mengalami sexual abuse sejak dia dari usia kelas 3 SD. Yang pertama melakukan abuse pada klien ini adalah satpam komplek perumahannya. Ngeri kan ya, aduh, orang tuanya nggak tahu. Dan kedua kalinya di kelas 4 SD dia kembali mendapatkan sexual abuse dari kakak sepupunya yang tinggal di rumahnya, yang notabene kakak sepupunya itu disekolahkan oleh kedua orang tuanya. Can you imagine? Jadi pada saat itu dia adalah posisinya mahasiswi, begitu banyak yang mendekati dia, dia tidak berani untuk membina relationship karena dia merasa, aku udah nggak bersih lagi. Padahal apa yang terjadi pada dia bukan yang sesuatu yang dia inginkan, justru dia adalah korban. Nah, saya terlalu menghayati kondisi yang dia alami. Meskipun maksudnya saya tidak mengalami itu, tapi pada saat itu kan saya berandai-andai, dan pada saat itu juga saya belum berkeluarga. Saya mulai berpikir gini, kalau seandainya saya melakukan demikian, apa yang terjadi? Jadi seolah-olah itu ya menjadi sesuatu yang sangat membekas untuk saya. Dan jadi ada kekhawatiran tersendiri, saya harus bisa bantu dia untuk membuat dia bangkit, untuk dia forgiveness, untuk dia
ready menghadapi masa depan meskipun kondisi yang pernah dialami seperti itu. Jadi kepikiran banget gitu. Jadi kayak saya berusaha mengambil alih tanggung jawab kehidupannya dia. Itu yang terjadi. Itu satu case yang begitu berkesan yang saya bilang masuk ke alam bawah sadar. Karena posisinya saat itu saya juga baru menjadi praktisi. Saya juga seorang perempuan. Dan saya terlalu berempati dan terlalu menghayati apa yang diceritakan dia tentang perjalanan hidupnya. Gitu, Adik. Wow, wah, aku nggak bisa bayangin sih kayak kalau aku yang jadi di posisi kakak itu dengerin itu. Maksudnya aku kan punya cukup banyak teman perempuan tuh kak. Dan pasti teman-teman perempuanku itu pernah cerita soal pengalaman pelecehan seksual yang dialami gitu. Aku sering kebingungan gitu meresponsnya seperti apa gitu. Aku nggak bisa bayangin sih kak ini. Wow. Ya. Kebayang nggak ada seseorang yang serius mengajak dia ke jenjang pernikahan, meskipun itu baru penjajakan, artinya baru PDKT dengan dia, tapi dia punya pengalaman masa lalu itu dan dia nggak ready. Tapi dia tahu yang mendekati dia ini adalah orang yang baik-baik. Kebayangkan. Jadi, nah itu overthinkingnya justru ada di saya gitu. Saya harus berpikir, teknik terapi apa yang paling tepat yang bisa saya berikan supaya dia bisa solve a problem, supaya bisa move on, supaya dia ready menghadapi masa depan. Dan ya namanya juga praktisi baru gitu ya, jadi berusaha untuk semaksimal mungkin seolah-olah itu adalah bagian dari kehidupan pribadi saya. Padahal kan antara terapis dan klien atau antara psikologis dan klien itu kan harusnya tadi ada posisi objektif dan netral yang membuat kita bisa memandang problem yang dihadapi secara objektif, bukan melibatkan unsur perasaan personal dan kekhawatiran kita gitu. Wow, aku baru tahu nih, soalnya aku kira kalau psikolog atau psikiater terhadap klien itu dia harus sangat empatik, terus ya kayaknya risiko-risiko terbawa perasaan itu sering terjadi, ternyata nggak boleh kayak gitu ya kayak. Nggak boleh seperti itu. Jadi makanya mereka yang punya emotional attachment, let's say suami konseling sama istri itu tidak disarankan. Atau misalnya anak butuh diterapi oleh ibunya itu juga nggak boleh gitu ya. Tidak disarankan. Demikian harus dicari yang sifatnya relasinya profesional, relasinya netral. Sehingga hal-hal yang sifatnya personal, pribadi, dan mengganggu juga untuk kesejahteraan si psikologisnya itu nggak terjadi gitu. Jadi nggak mungkin ya kayak suami KF nih, aku mau konsultasi nih gitu. Lu refer aja ke teman gue boleh ya, kolega gue. Tapi kolega gue ini jangan yang deket sama gue. Nanti dia udah tahu kan, maksudnya kan personal life ya, sehari-hari kita nyantainya kayak apa. Cari betul-betul objektif, netral, dan tidak mengetahui apa-apa. Itu paling benar. Kevin sering nggak sih mentang-mentang Kevin itu psikolog gitu, di lingkungan teman-teman Kevin jadi gue mau curhat dong F gitu. Banyak. Jadi kalau ngelihat muka saya tuh labelnya tuh curhat gitu. Iya, banyak banget. Makanya kadang-kadang itu juga ini curhatan personal saya deh ya. Yeah. Makanya kadang-kadang kalau terlepas ketika saya selesai melakukan profesi saya as a psychologist, sebagai akademisi, as a speaker ya, ataupun misalnya saya habis ngapa-ngapain, saya kadang-kadang lebih banyak diem, capek. Lebih banyak diam, artinya ya apapun yang terjadi kan kita punya kapasitas energi personal ya, jadi pada saat itu saya lebih banyak diam, lebih banyak tersenyum seperti itu untuk menetralisir kondisi saya. Oke, saya masuk ke dalam real life, ini adalah kehidupan ranah pribadi saya. Kevin kan 14 tahun sudah menjalani profesi sebagai psikolog. Kasih tips dong ke aku gitu, kalau aku dapat curhatan dari teman, aku harus responsnya gimana? Kadang-kadang tuh soalnya gini, apalagi kalau cewek itu aku sering bingung, dia tuh pengen didengerin doang atau butuh nasihat atau gimana sih sebenarnya gitu. Oke, nah ini tips nih buat Adi dan buat para pria yang lainnya. Kalau ada wanita, sahabat, orang dekat Anda yang curhat, penelitian mengatakan perempuan itu menghasilkan kurang lebih 26.000 kata per hari. Oke? Nah, jadi ngocehnya banyak. Jadi for the first time sediain kuping, oke? Sediain kuping, jadi dia bisa rilis sepuas-puasnya semaksimal mungkin. Paling kita rada gerah dikit. Duh, ini kapan kelarnya ya? Kan kalau perempuan kadang ceritanya detail ya, detail sekali. Sediakan kuping, setelah itu selesai, kemudian attending, berikan tanggapan kita. Aku ikut empati sama kamu, tunjukkan dari ekspresi wajah juga. And then setelah itu kita lihat lagi respon balik dari dia apa. Apakah dia enjoy the pain, karena ada orang yang tipenya senang curhat sana sini tapi dia enjoy the pain, atau mungkin dia butuh solusi. Nah itu apa yang akan kita lakukan depend on responnya dia. Tapi tantangan terbesarnya adalah nyediain kuping kan, tanpa memberikan instruksi, tapi ekspresi kita tuh attending ya, fokus pada dia.
tidak sekedar ngedengerin kosong kayak gini apaan lu gitu ya, nggak kayak gitu kan. Tapi gue dengerin lo, gue tidak menginterupsi, tapi otak gue mikir, membuat sebuah pemetaan apa yang terjadi pada diri lo dan apa yang sebaiknya gue berikan untuk lo, dan ya kayak gitu-gitu deh. Itu tuh yang capek, jadi makanya ngedengerin orang tuh capek loh. Kak Evni biasanya sehari ada berapa klien yang bisa ke Kak Evni? Iya, karena saya itu sembari menjadi akademisi ya, jadi artinya kan memang ada batasan waktu. Ya biasanya satu hari itu kurang lebih 2 sih. Itu 2 aja udah ulala. 2 itu masing-masing 1 jam? Kadang-kadang 1,5 jam sih, jadi makanya 1 hari 2 itu kan itu udah takes time 3 jam, itu sih. Dan tentunya artinya ketika kita mendengarkan orang secara utuh dalam konteks tadi attending, kan kita nggak ngedengerin kosong, sembari kita nyantai nggak ngapa-ngapain nggak ya, tapi kan kita mikir, melakukan pemetaan, helikopter view, menjaga netralitas perasaan, fokus, konsen, itu apa ya, menghabiskan energi tersendiri sebenarnya, gitu Di. Oke. Apakah di masa pandemi kayak sekarang ini makin banyak klien yang ke Kevin? Banyak. Karena kadang-kadang gini, kalau saya ketemunya gini ya, pandemi itu cuma trigger aja sih, cuma pemicu, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Padahal hal-hal yang sifatnya conditioning, artinya sudah terkondisikan dalam kehidupannya itu udah ada, gitu sebenarnya. Jadi ada trigger, nggak boleh kemana-mana, ada trigger jaga jarak, harus apa-apa, cemas kan dia panik gitu, kayak panic attack muncul. Yang dulu pemicunya sih udah ada gitu ya, sudah terjadi, dan makanya kadang-kadang bukan sekedar membantu dia untuk menghadapi pandemi, tapi menyelesaikan seluruh aspek kehidupannya dia sehingga kondisi mentalnya dia betul-betul berada dalam kondisi yang baik. Oke. Apa biasanya yang kalau di masa pandemi kayak ini kayak yang kasus yang klien ke Kak Evni itu biasanya apa? Kalau yang muda-muda sih ya misalnya pelajar ya, ataupun anak muda ya kayak Adi. Rata-rata itu Saya masih anak muda kok. Oh muda dong. Rata-rata stres berat, terus arahnya kayak ke depresi, terus apa yang harus lakukan begini, arahnya sih seperti itu. Tapi sebenarnya komplikasi masalah yang terjadi pada dia sih udah banyak, udah kompleks. Jadi kan misalnya cuman sekedar nggak bisa ketemu, bermain dengan teman-temannya, ekstrimnya dia sudah self harm, dia melukai diri, ada yang seperti itu kan. Kadang kita mikir lo cuman nggak nongkrong doang sama temen lo kok cuma sampai segitunya. Padahal kan dari something juga pada kondisi psikis di perjalanan hidup dia. Kudu diberesin tuh yang kayak gitu. Ya, tapi kalau untuk yang dewasa atau yang bekerja ya common sih seperti masalah-masalah sebelum pandemi, sama aja. Masalah pernikahan, kalau pada anak-anak ya hal-hal yang berkaitan dengan persiapan masa depan, konsentrasi belajar yang begitu-begitu sih kurang lebih. Oke. Kak, Kak Evi pasti akhir-akhir ini kan sering mendapati kabar-kabar kehilangan, baik itu di Twitter, Instagram dan sebagainya gitu kan. Gimana cara? Ini mungkin nggak bisa terlalu praktis pasti ya, tapi bagaimana menghadapi kehilangan Kak? Iya, untuk mereka yang kehilangan biasanya kita harus paham dulu, orang yang kehilangan itu dia akan denial. Dia akan nolak dulu kejadian itu kenapa terjadi pada dia. Why? Tuhan, kenapa dia yang harus engkau ambil duluan bukan aku? Kadang kan gitu. Tuhan, kenapa harus yang dia duluan? Karena dia itu baik dan orang yang penting buat aku. Jadi denial. Jadi makanya kalau menghadapi sebuah kehilangan ya, apakah itu sahabat kita? Ya, misalnya anggaplah ya posisinya kan kita melihat banyak ucapan belasungkawa karena lahir ini. Saya juga menemukan itu pada sahabat-sahabat terdekat saya dan orang-orang yang maksudnya masih menjalin relasi cukup dekat dengan saya. Mereka nggak butuh nasihat saat itu. Mereka butuh support system. Artinya kalau lu butuh, gue ada. Lu mau cerita apa aja, gue bisa dengerin. Lu berkeluh kesah, nggak akan ada judgement apapun dari aku. Aku ngerti apa yang kamu alami. Itu dulu. Nah, karena ketika orang mengalami kehilangan kan dia grief ya, dia menghadapi sedih yang mendalam. Jadi makanya kalau kondisinya seperti itu ya, dia butuh ada support ya, emotional support dari orang-orang yang dekat dengan dia. By the time nanti kalau dia butuh solusi, butuh apa, mungkin bolehlah ada nasihat-nasihat atau advice yang bisa kita berikan pada dia. Tapi pastikan dulu bahwa kita itu ada, kita ready buat dia,
kita berempati, kita peduli, dan kamu nggak perlu cerita apa-apa, kita udah tahu apa yang kamu rasakan kok. Gitu. Oke. Ya. Kak Efni, biasanya kan relasi psikolog ke klien itu bagaimana sih psikolog bisa membantu si klien gitu. Nah, ya yang aku mau tanya adalah selama 14 tahun jadi psikolog, seberapa berdampak, seberapa besar sih para klien Kak Efni ini membantu Kak Efni mungkin membantu Kak Efni melihat kehidupan dengan lebih baik misalkan, atau membantu Kak Efni lebih lebih bisa self healing, bersyukur dan sebagainya gitu kan. Itu nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Bener loh, serius. Pengalaman yang saya dapatkan dari ketika saya membantu klien yang datang kepada saya itu dahsyat banget. Itu yang membuat kadang-kadang hanya sekedar gini, oke, kalau aku mungkin ada ketidakcocokan atau perbedaan prinsip misalnya antara aku dan pasangan, it's just a small thing. Karena ternyata di luar sana mereka kadang-kadang berhadapan dengan kondisi pasangan yang jauh lebih berat. Itu kan jadi kita bawa ke diri kita. Atau barangkali mungkin misalnya kayak gini, saya sebagai seorang ibu ya saat ini, kan saya juga banyak menghadapi para anak muda, remaja, pelajar yang kadang-kadang kondisi psikologis mereka terjadi sesuatu seperti itu pada diri mereka. Begitu banyak cerita yang berkaitan dengan luka batin dari perjalanan hidup, dari kisah yang dia hadapi antara dia dan orang tuanya. Itu jadi pembelajaran buat saya, oh Tuhan terima kasih ya, dengan kondisi seperti itu as a mother, aku tidak selalu perfect, tapi aku belajar kalau begini, aku ketemu pada sekian kasus yang aku tangani, ibunya begini, ayahnya begini, anaknya akan begini. It mean kan kita jadi belajar ya, jadi bahwa sebagai orang tua yang tidak selalu sempurna, kita belajar menekankan egoisme personal itu sebaiknya jangan. Bersikap memaafkan itu wajib, lebih legowo dalam menyikapi segala sesuatu, dan mau meminta maaf dan mengakui kekurangan dan kesalahan kita itu sesuatu yang penting. Itu banyak banget pembelajaran kayak gitu. Itu yang membuat saya merasa bahwa saya menjalani profesi ini dengan saya sangat menikmati, karena ini saya tidak melihat ini sebagai profesi, ini sesuatu yang bekerja dengan hati. Dan ketika kita melihat bahwa ada satu pertumbuhan yang baik dari orang yang kita bantu, itu ternyata adalah blessing luar biasa yang kita rasakan gitu. Jadi waktu yang aku berikan, kemudian kesungguhan dan ketulusan hati yang aku lakukan, itu nggak sia-sia. Dan selama kurang lebih 14 tahun ini, satu hal yang saya tanamkan pada diri saya ketika saya berhadapan dengan klien saya, unconditional positive regard. Terima mereka apa adanya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang lebih hebat dari manusia yang lain. Tetapi yang ada adalah kita sebagai manusia perlu membantu sesama sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Itu CD yang saya rasakan. Wow, dalam banget ya. Dahsyat banget belajar. Jadi berterima kasih banget ya Kak sama klien-klien Kak Efni selama ini. Iya, betul. Dari mereka saya belajar untuk mengerti lebih dalam tentang hidup. Dari mereka saya belajar untuk melakukan self-control. Ternyata dari ini yang dilakukan secara ekstrim, ini dampaknya. Dan itu kadang-kadang nggak ada di textbook yang kita pelajari waktu kita masih duduk di bangku pendidikan, ya, nggak ada. It's come from experience. Ya, dan itu mahal kalau kata saya. Oke. Efni, kalau ada anak-anak yang anak SMA nih pengen kuliah terus mau ambil psikologi lah, ntar mau jadi psikolog gitu. Selain harus belajar tekun nih, menurut Kak Efni apa kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki? Oke, siap untuk mengerjakan segala sesuatu dengan hati, itu aja. Karena kalau kita melakukan segala sesuatu dengan panggilan hati, kita tidak selalu berpikir tentang aku ingin melakukan ini untuk sekadar pencapaian personalku, enggak. Aku berpikir ini karena adanya pundi-pundi nominal, tidak. Dan aku melakukan ini sebagai wujud eksistensi dan self-actualization, enggak. Ketika kita bekerja dengan hati, kita bekerja dengan ketulusan. Karena itu hanya between kita dan Tuhan. Itu aja pesan dari saya. Oke. Jadi Kak Efni dulu waktu memutuskan jadi psikolog, kenapa? Apa yang mendorong Kak Efni buat memutuskan jadi psikolog? Karena dari zaman sekolah, saya itu sudah banyak terima curhat.
Banyak Iya, ada nyimpan teman-teman rahasia orang. kuliahnya KFC berarti ya. SMA juga, SMA, SMP, ya temen berantem saya yang beresin gitu, terus ribet ya hidup gue ya. Enggak sih ya. Temen yang berantem saya yang beresin, terus kadang-kadang dimintain pandangan. Ya banyak begitu ya. Jadi banyak berbicara tentang human. Jadi saya mulai berpikir, oke, sepertinya life path yang sudah mulai diberikan oleh Tuhan, sign-nya, kodenya arahnya ke sana. Makanya saya lebih interest untuk nyari jurusan yang ada hubungannya dengan manusia. Kan bisa kedokteran, bisa psikologi, tapi saya lebih menyenangi sesuatu yang berkaitan dengan kejiwaan. Karena itu very unique, gak ada satu rumus yang pasti. Karena dalamnya hati manusia nggak pernah ada yang tahu kan. Itu challenge tersendiri kalau menurut saya. Jadi makanya saya pilih itu. Gitu. Oh. Tuh ya teman-teman, kalau yang sejak sekarang udah sering dicurhatin sama teman-temannya gitu, mungkin bisa mempertimbangkan untuk psikolog gitu. Iya betul sekali. Karena gini, pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh mesin adalah pekerjaan yang harus berurusan dengan hati. Kita bekerja dengan hati. Meskipun ada mesin penjawab call center dan lain-lain, butuh untuk curhat dan lain-lain. Beda rasanya dengan diberikan treatment dan berhadapan langsung dengan yang namanya manusia. Kita akan merasakan hidup, kita akan merasakan kehangatan, kita akan merasakan empati. We feel more alive than before karena kita tahu ada manusia lain yang care dan peduli dengan kita. Jadi ini nggak bisa diganti nama mesin ya. Setor tunai masih bisa ya, tapi ini enggak. Gak mungkin kita curhat sama Google Translate, gak mungkin kan? Atau robot kan banyak sih sekarang tuh robot. Iya, aplikasi-aplikasi kayak gitu kan banyak Kak. Bojim-bojim kesepian bisa. Enggak. Itu tidak bisa memenuhi hal seperti itu ya. Kenapa? Karena memang Tuhan menciptakan manusia itu untuk terkoneksi satu sama lain. Ya, jadi makanya yang begini-begini ya akan long lasting lah. Until the end of life saya rasa manusia pasti butuh manusia lain. Gitu. KF ini kan juga pengajar, juga dosen di sebuah universitas di Bandung. Pernah nggak sih Kak mahasiswanya KF ini curhat? Banyak. KF ini serius banyak. Ya, bahkan misalnya ada mahasiswa yang saya tangani skripsinya dan dia memang butuh terapi, saya melakukan itu. Ataupun misalnya cara cuma-cuma. Ya iya. Karena kan dia anak dia kan anak didik saya ya. Iya, karena esensi dari pendidikan adalah membantu manusia untuk melakukan transformasi, bukan sekedar membuat dia dapat IPK 3,9 atau 4,00. Itu esensi pendidikan. Jadi ketika dia mampu melakukan transformasi, dia dapat pengetahuan yang baik dari pendidikannya, dia melakukan transformasi karakter personal yang dia miliki, itu baru pendidikan. Itu yang saya tanamkan pada diri saya. Wow, oke deh, abisnya aku pengen kuliah lagi deh biar bisa curhat sama kayak ini. Di kampus sana. Udah tua dia umurnya ya, nggak bisa S1 lagi kayak. Enggak, pada batasan, karena ada juga mahasiswa saya yang ternyata sudah punya cucu, itu beberapa tahun yang lalu. Sudah sempat kuliah juga di jurusan yang berbeda, terus karena dia lihat tumbuh kembang cucunya, dia lihat anak-anaknya, dan dia punya passion, dia sekolah lagi aja untuk di sarjana psikologi, karena emang senang aja. Ada. Wow. Dan dia enjoy gabung dengan teman-temannya yang jauh lebih muda. Iya, itu pas ospek gimana Kak? Dia dimarah-marahin juga sama senior. Kalau pengalaman saya selama saya jadi akademisi, ya saya jadi akademisi 15 tahun lamanya kurang lebih. Kalau di psikologi nggak ada ospek yang sifatnya dimarah-marahin enggak. Iya. Jadi lebih kayak ke character building, kayak ke leadership training. Jadi lebih arah itu kan kita bantu orang buat mencapai transformasi hidup, bukan buat jadi keset kaki ya dimarahin. Benar, bukan malah mendownkan mental orang-orang. Dengerin tuh para senior bro.